bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. We're all doing fine. Before we start, let us introduce ourselves. Hi, my name is Star, My name is Nico. and we are your hosts for today's KMM KMM and and Max Max Teen Christmas Christmas Takeover. Nah, kan biasanya Om Tante ibadah sendirian. Nah, jadi hari ini kita bakal coba sesuatu yang beda. Kita akan gabungin yang kecil-kecil, KMM sama Max Teen dia service hari ini. Nah, untuk nextnya, Now, we're going to start the Christmas Takeover with Family Christmas Game Show. nah game yang pertama yang akan kita mainin namanya adalah Found on Phone. Nah, cara mainnya gampang banget. Om Tante pasti semua punya handphone di sini. Boleh dong dikeluarin dulu handphonenya. Ayo guys, keluarin HP-nya. Nah, Buka kontak list ya. Nah, cara mainnya tuh gampang banget. Jadi kita akan cari tokoh-tokoh nama Christmas yang ada di kontak list kalian. Bisa tokoh fiksi sama tokoh yang ada di Alkitab. Star, contohnya gimana Star? Kalau yang untuk dari Alkitab ada Joseph, Zakaria, ada ya udah ada di di layar-layar masing-masing. Nah, bisa dicek. Nah, kalau untuk yang fiksi itu kayak Santa Claus, Rudolph, Gabriel, boleh. Oke. Ada di situ. Oke. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Ntar yang menang bakal dapat hadiah. Dan ya, ntar ada sistem poin juga dari setiap namanya. Star, sistem poinnya gimana Star? Jadi untuk nama yang dari Alkitab atau yang real itu kalian mendapat 2 poin. Sedangkan kalau yang fiksi kalian mendapat 1 poin. Nah, kalau untuk setiap nama kalian ada list banyak, itu masih termasuk 1 nama dan itu dapat 2 poin. Oke, jelas semuanya? Jelas. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Ntar Ai kasih waktu selama 15 detik. Terus ntar yang cepet-cepetan akan kita panggil ke depan dan yang paling banyak poinnya bakal menang. Bisa kita mulai? Oke. Kita mulai dari Ai mulai dari sekarang ya. Siap? 3, 2, 1. 1. Ada. Bebas. Sebanyak-banyaknya. Waktunya bentar lagi habis. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke. Coba siapa yang ketemu 1 nama? Angkat tangan. 1 nama angkat tangan. Oh, yang ketemu 2 nama? 3 nama? 4 nama. Oke. Tadi yang 3, yang 4, Ada yang ketemu 5 nama nggak? 5 Oh, nama. ada Cienjo. Oke, ya Vika boleh ke Cienjo. panggung. Ada satu lagi? Cienjo. Ada lagi? Ayo ke panggung. Cienjo. Ayo ke panggung. Ke panggung. Iya. Tangan dong. Sampai lagi. Oh. Ayo main Ayo dia. ada lagi? Yang dapat 3, 4 atau 5? Oke. Oke, kita cek dulu ya. Dari Cienjo dulu ya. Oke. Oke. Apa nih? Maria, ada nih 2. Ini termasuk 1 nih. Ini termasuk 1 kalau banyak. Iya. Oke, dan begitu. Oke. Ruth. Dua ya. Oke. Oke. Iya. Rudolf. Ada Maria, Yusuf, Rudolf. Ada juga Rudolf. Siapa lagi? Niko. Tepat. Ada. Oke. Ada Nicholas juga. Nicholas. Itu udah berapa poin, Ustaz?
11. 11. Siapa lagi namanya? Abraham. Gak ada. Berarti ada berapa tuh? 11. Oke, 11 jadi poin. Poinnya ada 11. Wah, banyak Si Angel banget. poinnya berapa? Poin-poinnya. Joshua. Joshua ada 3. Itu satu itu tadi. 2 berarti. Ada Poin. Dua, Ada Yusuf. Ada Maria. 4, 3, ada Maria. Ada Mariam. Mariana. Maria. Nggak boleh itu udah masuk Marian. Ruth. Udah 3 poin. Ada Abraham. Ada Abraham juga, Delapan. 4 poin. Ya udahlah. Opa. Nama Opa. Ya sudahlah. Sama ada satu lagi saya ada Delapan. Pastor Kong. Matthew nggak ya? Matthew ada. Matthew 5 poin. Terus apa lagi? Gabriela. Oh, ada 10. Berapa? 6 poin. Udah Gabriel itu kan berarti 12. Oh, udah 12 poin. Oke. Oke. Oke, yang menang Ci Angel ya, guys. Oke, tapi tante tenang aja, kita bakal kasih hadiah juga. Kita ada hadiah juga. Ethan tolong hadiahnya. Oke, untuk Om dan Tante yang belum menang nggak apa-apa, kita masih ada satu game lagi. Nah, gamenya itu namanya Reindeer Head Ring Toss. Nah, untuk game yang ini kita butuh 3 pasang orang tua sama anaknya. Papa sama anaknya, misalnya Pak Surkong sama Angel gitu. Oke. Nah, ada yang mau volunteer maju nggak nih? Kita bakal Ayo, kasih 3 hadiah pasang. juga. Boleh? Kalau nggak ada ntar kita bakal pilih. Kalau nggak ada yang mau maju, kita pilih sendiri. Ayo, Ada yang mau maju? ayo. Orang tuanya dengan anaknya ya. Ko Jos, ayo Ko Jos. Ayo, Ko Jos. Ayo, Mas Turkong. Wuh. Ayo. 2 orang lagi. Udah 2 lagi. Ethan, boleh dipilih nih Ethan. Ten, pilihin Ten. Ah, Om Ada Yudi. Ko Yudi juga tuh. Om Yudi kali ya. Om Yudi, ayo. Ethan lagi pilihin ya. Ayo. Apa? Mungkin Ben. Om Yudi. Ayo Om Yudi. Ben sama maminya. Ayo Ben. Ayo Niko ada satu nih Nik. Ayo boleh. Ayo, ya. Ayo, boleh, boleh. Yeay. Ayo ikut. Wuh. Ayo, Ayo sini Nick. main ring toss nih. Maminya mana? Oke. Nah. Ethan, Satu lagi. udah 3 kok. Oh udah 3 ya? Oke. Oke. Nah, Nah ini Ayo, cara Tan. mainnya gampang banget. Ntar yang orang tuanya bakal pakai bando. Bandonya bentuk reindeer dan anak-anaknya harus lempar ring tossnya ke kepala kalian ininya. boleh pilih dulu mau yang mana? Oke. Oke. Maaf ya. Oke, boleh dibuka. Nah. Oke, dipakai ya. Nggak apa-apa guys, ini ada face shield kalau takut kecolek. Pakai aja. Apa perlu dicontohin cara mainnya atau udah pada bisa? Iya. Bisa lah ya. Oke. Ini anak-anaknya Bisa. sini ya. Orang tuanya di sana. Ya orang tuanya berdiri sini. Ayo, sini. Sini. Yang Oh, iya, kecil iya. kan deketan ya. Ini majuan sini. Nah, dah. Ya. Oke, yang ini kita bakal kasih waktu 2 menit ya. Gak boleh. Oke. Udah Kita pada siap? bakal kasih 2 menit ya. Udah pada siap? Udah siap Udah semuanya? siap ya? Oke, ayo mulai ya. 1, 2, 2, 3. 3, go!
Go! Weh, Pastor Kong. Ambil, Boleh, boleh. ambil ya. Tidak boleh, ayo. Ayo. Masa kalah sama yang kecil? Iya, parah sih. Wuh. Ayo. Wuh. Oke guys, waktunya 15 detik lagi. Ayo, 15 detik lagi. Ayo. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Coba ya, kita hitung dulu ya. Waduh, ini berapa nih? Yang ini biru sampai masuk punya orang lain. 6, 7, 8. Di- Wow, ini 8 guys. Pastor Kong ada Mas Sukong 2. 2. Om Yudi Yudi ada 1. 1. Ya, pemenangnya. Wuh. Jadi ada pemenangnya. Ko Harpin. Ethan, Oke. minta hadiahnya Ethan. Oke, terima kasih Tapi ya. tenang aja, ntar semuanya bakal kita kasih hadiah kok. Oke, terima kasih. Kasih ke Ethan. Oke, Congratulations buat yang menang. thank you so much for the participants. That's all from us. Now enjoy the rest of your service. Wow, Tuhan sudah rela turun ke dunia ini buat kita loh. Ia lahir dengan misi yang besar, yaitu menebus untuk menebus kita semua. Selalu ada kabar baik tentang Dia yang kita bisa dengar. Sungguh luar biasa. Dan kabar baik di minggu depan untuk menemani malam Natal kita akan disampaikan oleh pastor kita yang dipenuhi sukacita, senyuman, kabar baik dan pewahyuan, yaitu Pastor Kong. Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Teman-teman jangan lupa ya, datang ke sekolah minggu kita. Ditunggu ya. Bye. And sing a sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hati Bapa adalah hati yang mengasihi. Mengasihi juga berarti memberi.
Tuhan memberikan anaknya untuk kita, sehingga kita bisa memberi juga dengan sukacita. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara tunai dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gereja. Dapat diberikan juga dengan cara scan barcode QR yang sudah ditempelkan di bangku-bangku. Atau bisa transfer ke nomor rekening 03530800714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa sudah mengutus Yesus menjadi juru selamat kita. Sekarang adalah waktunya kita untuk memberitakan kabar baik itu kemanapun kita berada. Salam menuai. Fast away the old year passes. Tepuk tangan saudara, haleluya. Boleh banget berdiri bersama-sama. Ini Natal yang penuh dengan sukacita. Satu breakthrough yang luar biasa, pujian penyembahan. Anak-anak mulai dibangkitkan Tuhan untuk menyembah Dia. Menjadi evangelis di akhir zaman. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Joy to the world. Wow, penuh dengan sukacita pagi hari ini. Yang di rumah ya sama-sama kita memuji Dia. Nyanyikan. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing joy. Joy, joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King, Jesus Christ. Let every prepare, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Joy to. Oke, saya mau anak-anak yang kecil boleh di depan. Anak-anak yang kecil, ayo anak-anak yang kecil yuk di depan yuk. Yuk di depan sini semua. Let's sing together yang kecil KMM ayo. Biar kelihatan KMM sayang semuanya. Sini, semua di sini. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh joy to the world, the Lord. Let earth receive, let earth receive her King. Let every heart prepare, open our heart, and heaven and nature sing, and heaven and we will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world, joy to the world, we will sing joy, we will sing joy, we will sing, we will sing joy, joy to the world, joy to the world, the Savior God. Let men their songs employ, one gift and yes, repeat the sounding joy.
puji Tuhan. Semua menari buat Tuhan. Ayo kids. Whoa, whoa. We will sing joy. We will sing joy. Wow. Again. Joy to the world. One more time. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Yes. Hallelujah, we will sing joy. Shout hallelujah. Hallelujah. Kristus telah lahir, saudara. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Dia sudah ada dalam diri kita. Yes. Haleluya. Dahsyat. Kami menikmati sukacita Tuhan pagi hari ini. Hey, let's sing this song. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon mother and child. Holy infant, so tender.
Deklarasi, the King is born. Ah. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. Hallelujah. Christ the Lord. The King is born. Ah. The King. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. The King is born. The King is born. He came to save us. Christ the Lord. Christ the Lord. Christ is Lord. Christ is the Lord. Christ is the Lord. Haleluya. Lagi yang masih memuji Tuhan. Sukacita biar penuh di tempat ini. Yes. Come on, church. Haleluya. Let's sing this girl, this song. Dari pulau dan benua terdengar selalu Ada puji-pujian lagu pujian untuk Sang Raja kita. dari nama penebus. Hey! Lagi dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Oh, dimuliakan Tuhan, ditinggikan di atas puji-pujian dari laut dan benua terdengar. Dari tempat ini puji-pujian akan naik ke tahta Tuhan, didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Yes, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
katakan gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara harus lebih kuat lagi, saudara. Sebab nama Yesus harus diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tepuk tangan buat Allah kita. Sebab puji-pujian akan dinaikkan oleh umat Tuhan sampai terdengar Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Bapa yang kekal, Raja damai, Penasehat yang ajaib, yaitu Dia Allah yang kita sembah. Declare. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta umatku kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dia Raja damai, katakan Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan. You be healed in the name of Jesus. Dengan sayapnya tak memandang dirinya, dia mati diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Wow, terus sekali lagi ya, Raja damai, nyatakan lagi. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan tak diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Raja mulia, Raja damai. Yes, Lord. Silakan duduk Bapak Ibu. The birth of Jesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 17. Pada suatu hari hiduplah seorang perempuan yang bernama Maria. Ia merupakan ibu dari
Tuhan Yesus. Dan ada seorang malaikat yang bernama Gabriel. Dan Gabriel mendatangi Maria dan berkata, "Bapa, kau akan mengandung Yesus." "Bagaimana bisa?" tanya Maria. "Aku kan belum menikah." Lalu malaikat Gabriel pun meyakinkannya. Hal yang sama pun terjadi pada Yusuf, yaitu tunangan Maria. Gabriel berkata kepada Yusuf, "Maria tidak berbohong. Bayinya akan menjadi anak Allah dan engkau akan harus menamainya Yesus." Berbulan-bulan berlalu, mereka pergi ke Bethlehem supaya mereka didaftarkan oleh pemerintahnya. Setelah perjalanan panjang itu, Maria sudah siap untuk melahirkan. Tetapi penginapan Bethlehem pada penuh. Akhirnya mereka berada di kandang hewan, dibungkus dalam kain dan ditidurkan di atas jerami. Dan mereka menamai dia Yesus. Malam itu seorang malaikat muncul di hadapan gembala-gembala di sebuah perbukitan dekat Bethlehem. "Kabar baik, penamatmu sudah lahir, datanglah ke kandang domba." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seseorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti pemberitahuan Tuhan kepada kita." Beberapa jumlah malaikat berdatangan, terutama malaikat Gabriel. Mereka berdatangan dari atas untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Lalu beberapa penggembala dengan sejumlah domba mereka pun datang juga untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Setelah para gembala melihat Yesus, mereka pergi ke kota dan mereka sangat bersemangat. Mereka memberitahu semuanya apa yang telah terjadi, dan mereka memuji Allah atas apa yang Dia lakukan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Oh, udah pada naik? Belum enak ini. Ini udah pada semangat ini guest speakernya ya ternyata ya. Padahal aku udah siapin speech dulu kayak buat 5-10 menit aku mau speech dulu. Gitu karena oke Bapak dan Ibu semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini merayakan Maxtin and KMM's Christmas Takeover. Jadi untuk jemaat-jemaat yang udah datang ke sini semangat, oh aku mau dengar pastor khotbah, tidak akan terjadi hari ini ya. Silakan datang lagi minggu depan. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa dari narasumber kita.
tadi Bapak dan Ibu semuanya juga udah lihat kalau misalnya kita nonton Christmas. Oke, menurut anak-anak KMM Christmas itu apa sih? Sekarang kita mau mendengar dari yang lebih dewasa sedikit. Kenapa? Karena kalau anak-anak KMM itu kan anak-anak masih kecil-kecil ya, jadi masih pada polos-polos, masih pada, oh iya aku diajarinnya ini sama papi mamiku, aku diajarinnya ini sama guruku. Tapi kalau ini kita akan panggil orang-orang yang sudah merasakan asam dan garamnya dunia. Keren gak? Keren gak? Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Natal, mengenai Tuhan Yesus dari sisi pandang dari anak-anak SMP dan SMA dan kuliah. Oke, aku hari ini akan ditemani oleh 3 orang. Yang pertama ada namanya Ernest, kedua ada Mika, dan ketiga ada Kendru. Ayo kita panggil mereka maju ke depan yuk. Oke, daripada aku yang kenalin mereka, kayaknya lebih enak kalau kita dengar langsung dari mereka gitu ya. So, oke guys, please introduce yourself. Sebutin aja nama, umur, sama what is the one thing that you like the most from Maxtin. By the way Bapak Ibu disclaimer, ini jawabannya tidak dipaksakan, ini semua sukarela dari mereka masing-masing ya. Tidak ada skrip yang sudah aku bikinin buat mereka. Silakan. Good morning, my name is Ernest and I'm 14. My favorite activity in Maxtin is when we do the praise and worship. Thank you Ernest. Mika. Hi everyone, my name is Michaela and I am 12. My favorite thing about Maxtin is group discussion with T Angel. Oke, Kendru. Hi, I'm Kendru. I umur 18. My favorite my favorite thing about Maxtin kebersamaannya. Luar biasa ya semuanya ya. Oke, karena hari ini kan kita merayakan Christmas. So Christmas itu has always been identical with gifts. Either Christmas gift yang kita dapat waktu kita masih kecil, atau mungkin kita udah sedikit beranjak dewasa itu kita mungkin dapat Christmas hampers. So guys, what is your favorite gift that you ever received? And gak usah why deh, gak apa-apa. Apa aja dulu? Ya, Ernest you can start. My favorite Christmas gift that I got was my electric drum set. Electric drum set. Wow, future electrical engineer. Oke, Mika. My favorite gift that I have gotten is my phone. Your phone. Oke. Kendru. My favorite gift tahun ini sih, my brothers pada pulang to celebrate Oh, Christmas. Wow, luar biasa. FYI, Kendru ini kangen banget sama yang tiap minggu. Gila, kangen banget sama yang Enggak, kangen biasa banget aja, sama biasa Eng. aja. Kangen banget. Nggak apa-apa kok kalau bisa ini. Oke, when we're talking about Christmas, kan kita ngomong itu tentang gifts and everything. So, when we're talking about gift itu mungkin kita bisa dapat macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin dapat handphone, electric jump set, ada yang giftnya itu adiknya bisa balik. Tapi there is one gift yang kita semua itu sudah dapatkan. Yaitu the ultimate gift, which is itu Tuhan Yesus. Nah sekarang hari ini kita akan belajar banyak lebih lagi tentang Tuhan Yesus dari Yesaya 9 ayat 6. Yang dimana di Yesaya 9 ayat 6 mungkin Bapak Ibu bisa baca juga di layar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini jadi ada 4 attributes dari Tuhan Yesus yang kita akan belajar menurut pengalaman dari teman-teman di sini. Yang pertama itu adalah penasihat ajaib atau kita sebutnya wonderful counselor. When we're talking about counselor itu apa sih? Counselor itu siapa sih? Counselor itu Tuhan Yesus itu dipanggil sebagai wonderful counselor because he alone can give us guidance, he gives us help, dan juga deliverance through his wisdom and miracles. Nah sekarang kita juga mau denger nih, waktu kapan sih di saat-saat kalian itu merasakan bahwa
aku tuh mendapatkan loh pertolongan dari Tuhan gitu. Mungkin bisa diceritain Mika dulu kali. Mika boleh cerita duluan? The time that I have received God's help is probably when I'm feeling sad. When I'm feeling sad, I pray to Jesus, and most of the time, He helps me by reminding me that everything's gonna be fine. Luar biasa sekali ya. Coba kalau misalnya Kendru, gimana Kendru? Paling sering sih kalau lagi nyari parkir, biasa berdoa bisa tiba-tiba dapat sih. Oh iya luar biasa. Memang Tuhan itu bukan hanya bekerja di suatu hal yang besar Bapak Ibu. Tapi dari hal-hal kecil semuanya itu Tuhan itu setia. Nyari parkir aja sampai dibantuin loh. Jarang loh kita bisa dapat bantuan cari parkir. Tukang parkir aja kadang-kadang susah bantu kita nyari parkir. Ini Tuhan bisa bantu. Dan I think itu bukan cuma happen ke Kendru. Aku dari kecil sama Josh juga si Dedi juga dari dulu suka gitu. Coba yaudah nih ya Dedi udah sampai basement yuk doa buat parkir. Ya. Itu sering juga kita juga diajarin. Dia nggak Josh? Betul. Oke Ernest kalau kamu gimana Ernest? A few years ago, I went on a family vacation to Semarang, and on the way there was a heavy rain. And so I prayed, and then a few minutes after, it stopped. Oh luar biasa ya, Tuhan itu memang menjawab doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan when we're talking about counselor, the first thing that comes to my mind, itu adalah someone who provides answer. Someone yang bisa memberikan jawaban untuk kita. Permasalahan kita sekecil apapun atau sebesar apapun Tuhan itu siap menjawab. Tuhan itu bisa menjawab pada waktunya. Jadi kalau yang merasa, tapi aku udah minta belum dijawab, tunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu paling tepat gitu ya. Jadi bukannya Tuhan gak ngejawab, tapi tunggu waktunya. Belum, waktunya masih panjang. Kapan kita gak pernah tahu, Tuhan ada waktunya masing-masing. Nanti untuk lebih detailnya kalau mau tanya silakan tanya Pastor Kong. Oke, sekarang kita akan belajar tentang second attribute of God, which is a mighty God. Mighty God itu atau disebut Allah yang perkasa. When we're talking about mighty God, it shows power, warrior, hero, strength. Nah, ini ngomongin hero ini nih cukup menarik. Sekarang menurut pendapat Kendru, Mika, Ernest, who is your hero and why? Kita mulai dari Kendru dulu kali ya. My heroes, my parents lah, and my oldest brother. Oh, kenapa? Soalnya dari kecil aja emang udah look up to them lah. Good example juga. Kebanyakan everything I know itu tahu dari mereka. My morals semua itu tahu dari mereka lah. Oh, luar biasa ya. How about you, Ernest? My hero would be my parents. Oke. Because during hard times, my parents have always been there for me. Oh, oke. Kalau Mika? In my opinion, my hero could be a lot of people, but I'm gonna say that my hero is Chi Angel. Wah, luar biasa ya. Ini jawaban yang aku paling suka ini. Kenapa? Boleh dijelaskan sedikit? Because Chi Angel has helped me through my spiritual journey and has prayed for me. Lagi-lagi sekali lagi saya ingatkan jawaban ini tidak scripted. Ini sesuai dengan kemauan masing-masing. Tidak ada jawaban yang saya ketik untuk mereka ya. Oke, kalau misalnya kita ngelihat oke ya, oh iya hero kita itu rata-rata orang-orang di sekeliling gitu ya yang kita iniin. Kenapa? Karena kids nowadays itu they are exposed with a lot of things, a lot of superheroes, a lot of things. Dan orang tua yang, maksudnya kita sebagai manusia aja, kita yang gak perfect aja untuk mereka itu, oh there's someone that we look up to. Mereka itu sesuatu, apalagi Tuhan. Tuhan itu perfect. Manusia itu ada batasan lah, gak ada manusia yang perfect di dunia ini, kecuali Tuhan. Jika manusia aja bisa menginfluence hidup seseorang sampai segitunya, apalagi kalau misalnya Tuhan. Tuhan itu sudah menjamah banyak sekali kehidupan yang mungkin kita belum dengar, tapi kita banyak sekali kita bisa dapat. Contohnya juga ada di Alkitab, di kesaksian-kesaksian atau di ini dan Tuhan. Dan orang-orang ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk membantu, basically kayak kita ini we're just the tools to help them. Yang tools yang disiapkan sama siapa? Ya sama Tuhan.
gitu. Dan maka dari itu kita balik lagi, kita ingat Allah kita itu Allah yang perkasa. Dia itu punya kekuatan-kekuatan yang mungkin kita sendiri nggak sadar. Kayak seperti contohnya Superman. Oh iya, banyak sekali orang mengidolakan Superman. Kenapa? Iya, because Superman can fly. But one thing that people forget, Jesus walks on water. Another thing, Black Panther. Aku mah sukanya Black Panther. Kenapa? Black Panther saves Wakanda. Jesus saved the world. Jadi apapun yang manusia bisa kerjakan, Tuhan itu bisa kerjakan lebih. Apapun yang superhero ini kan dia itu fictional character. Itu berdasarkan dari imajinasi seseorang. Dari sebuah imajinasi aja tuh bisa, orang tuh bisa sampai kayak wow ini banget. Apalagi seseorang yang create orang yang bisa berimajinasi seperti itu dan dia sudah proven, it's been proven. Apa yang Tuhan sudah kerjakan itu it's been proven di kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita belum bisa sadar gitu ya. Mungkin karena kan ada hal-hal kadang-kadang kita dibantu orang kita nggak ngeh gitu. Tapi Tuhan itu sudah bekerja di kehidupan Bapak dan Ibu semua masing-masing. Termasuk adik-adik di KMM juga. Termasuk adik-adik di Maxtin. Mungkin bukan adik-adik, teman-teman di Maxtin. Udah kegedean untuk dibilang adik-adik gitu ya. Jadi Tuhan itu bekerja dari hal kecil sampai hal besar. Kita sadar atau nggak sadar itu ya balik lagi kita mungkin harus reflect back lagi ya. Ini kan udah mau akhir tahun, ada saat-saatnya udah mulai sekolah mulai libur, kerjaan juga udah mulai business is going down, is going slower. Dan maybe it's time for us to reflect back. Hal-hal apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Dimulai dari hal-hal kecil. Oke, jangan kepanjangan. Kita lanjut ke narasumber kita ya. The third attributes adalah Bapa yang kekal. Atau kita sebutnya itu everlasting father. When we're talking about father, everyone itu needs a father figure. And a figure of a father usually identical with two things. The first one, a figure of a teacher. And the second one is a protector. So, kita sekarang tanya balik. Kendru, Mika, and Ernest. What is the one thing that you adores from your dad? And apa? Coba, dan why? Kita mulai dari Ernest dulu kali ya. My dad has always been there throughout my whole childhood. And throughout the tough times, the fun times, he has always been there for me. Oke, being there for him. Itu ada selalu hadir, selalu ada untuk aku di saat aku sedih, saat aku senang, saat aku susah, saat aku dipermudahkan segalanya. Mika. The one thing that I adore from my dad is that he always tells me when I'm wrong. So that shows that he really cares for me. Oh, character ya, character atau someone yang bisa menasihati kita, someone yang bisa membawa kita kembali ke jalan yang benar. How about Kendru? The thing I adore from my dad itu dia selalu make me feel safe. Kalau pulang malam gitu atau apa, kan bisa lewat tempat gelap atau gang kecil. Biasanya kalau sendiri takut. Tapi kalau ada my dad rasanya aman lah. Oh, luar biasa ya. Kendru, wow. Ya, parents, ini kita ngomongin tentang our dad gitu, our parents. Parents yang limited aja sudah look perfect in our eyes. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu the everlasting father. We're talking about a figure yang selalu ada buat kita. Karena gini, kalau kita ngomongin tentang dad, oke, our dad. Masih kecil kita selalu sama-sama our dad gitu ya. Tapi nanti kalau kita udah kuliah, udah mulai tinggalnya terpisah. Udah kerja, udah mulai lupa. Bukan lupa lah, udah mulai jarang bertemu, jarang berinteraksi. Tapi satu hal yang membedakan ayah kita dengan Tuhan kita adalah Tuhan kita gak pernah ninggalin kita. Tuhan kita itu selalu ada di sisi kita meskipun tidak terlihat. Kalau ayah kita ya sama aja gitu kan. Misalnya aku tahu nih, aku tinggal sama my dad. Tapi aku tahu kalau aku ada masalah I can just call him. It's just one call away. Tapi dia kan ada tidurnya ya. Kalau Tuhan kita kagak tidur. Dia itu 24 jam, kapanpun. Kita baru bangun mungkin our dad belum bangun. Kalau kita udah tidur, kalau kita belum tidur, our dad mungkin udah tidur. Nggak nyindir siapa-siapa ya, ini cuman cerita aja. Tapi Tuhan kita tidak pernah tidur. Di Alkitab Tuhan bilang, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Anytime, any second, kapanpun, mau udah kepepet pun dia bisa bantu. Dan itu adalah Bapa kita, Bapa yang kekal, everlasting. Dan dia, orang tua kita ada umurnya di dunia. Tapi Tuhan kita, sampai Tuhan balik lah istilahnya. Tuhan masih tetap, Tuhan aja balik gitu, masih ada, tetap masih ada untuk kita. Jadi itu yang kita harus ingat.
ayah kita semua punya persepsi masing-masing tentang figur seorang ayah atau mungkin ayah kita atau mungkin itu kakek kita. Figur seorang bapak kita punya sendiri, tapi ingat figur Tuhan Yesus di mata kita itu seperti apa? Karena itu yang paling penting. Karena Tuhan kita yang tidak bisa mengecewakan. Bapa di dunia seperfect apapun dia di mata kita bisa mengecewakan. Tapi Tuhan kita tidak bisa mengecewakan kita. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan balik ke attributes keempat, yaitu yang terakhir yaitu Raja Damai atau yang kita sebut dengan Prince of Peace. Oke, Mika, Kendrew, Ernest. Who or what is your source of peace? Kendrew boleh deh duluan. Udah ngeliatin aja udah pengen jawab banget ya. Source of peace itu my friends and family lah, pasti. Kenapa? Kalau ada mereka ya lebih nyaman, lebih seneng. Yang my struggles, worries apa sih itu semua hilang lah. Jadi ya emang nyaman aja sama mereka. Oke. Ernest, how about you? My source of peace would be listening or playing music. Playing music. Oke. How about you, Mika? My source of peace is mainly my family Oh, kenapa? Karena kamu because I feel like whenever I'm with my family, no one can hurt me. Oh, luar biasa sekali ya jawabannya. Lagi-lagi saya ingatkan ini jawabannya tidak scripted. Dan kalau kita ngomong tentang peace, ada dua hal yang kita bisa dapatkan gitu. Yang pertama adalah peace itu it means there is no disturbance atau no problems. Seperti yang tadi Mika juga share, ya aku berasa kalau misalnya ada keluargaku ya aman. Aku berasa aman. Tapi another one adalah when we're talking about peace, we're talking about unity. We're talking about one. Kayak contoh misalnya dunia itu kalau nggak ada perang itu kita bersatu. Nah unity, when we're talking about unity ini identikalnya dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan Christmas ini. Tujuan Tuhan lahir ke dunia adalah untuk apa? Untuk menyatukan kita kembali dengan Allah. Kenapa? Karena manusia itu sudah dipisahkan melalui dosa. Tapi Tuhan itu as the source of unity, as the source of peace, as the prince of peace. Di sini disebutnya prince. Prince itu kan artinya ruler. Ya kan? Berarti Tuhan itu dengan adanya Tuhan, dia yang nge-rule over our life. Dia yang membawa unity dan dia yang membawa rasa damai di hati kita. Maka dari itu kita tidak akan merasa takut. Kita kan tidak akan merasa tidak nyaman kalau misalnya ada Tuhan. If we let God rule over our life. Seperti itu. And Jesus itu bukan cuma hanya source of peace. Seperti tadi aku bilang. Tapi itu dia kan prince ya. And kalau kita ngomong prince. Itu the storm outside cannot overcome the peace that has ruled in us. If we let Jesus untuk rule over our life. And also remember juga kalau misalnya kayak kita ngomongin tentang Christmas. Ngomong tentang Christmas itu it's identical tentang the born of Jesus Christ. Oh ini anak kecil, ini bayi. Tapi bukan masalah bayinya. Yang kita harus ingat adalah Prince William punya anak namanya Prince George sama Prince Louis. Waktu mereka lahir ke dunia, orang-orang gak mikir oh ada bayi baru ya di UK, enggak. Tapi yang mereka pikirkan adalah they are the future leader. They are our future ruler. Dan itu adalah image yang harus kita juga punya terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sebagai bayi. Secara fisik yes, physically yes. Tapi Tuhan datang ke kita adalah untuk rule over our life. Supaya dia bisa balikin lagi, reuniting us with Jesus, with God. Gitu ya, paham? Bisa lah ya, bisa dia ngerti. Jadi seperti itu dan I think thank you Kendrew, Mika and Ernest for sharing. Dan sebelum kita tutup, I would like to remind everyone that our God is powerful. And He cannot be compared to anyone in this world. And nothing in this world juga bisa compare to Him. As we're ending the year of 2023, I just want to give something for us to reflect on gitu. Jadi nanti kita pulang sebelum kita makan on the way sambil nyetir, sambil ngobrol. Coba kita reflect back, reflect on something. Bahwa everyone has different struggles and challenges yang mungkin kita tidak bisa share. Mungkin kita simpan atau mungkin kita udah share ke teman kita share ke orang tua kita atau mungkin kita share ke orang sekitar kita. Tapi Tuhan itu udah reach out ke kita. Dan when we're talking about help, kita ngomongin pertolongan, itu harus datang dari dua parties. Kenapa? Karena orang bisa memberi tapi kalau tidak ada yang menerima juga gak jadi memberi gitu kan. Tapi lebih ke Tuhan ini sudah menawarkan, memberi tangannya.
let us take his hand. Mari kita semua Bapak Ibu, kita jawab apa yang Tuhan sudah berikan. Take it, own it, and let him take control over our life. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak let God takes control over our life, kita akan capek, kita akan tired with all the struggles and the challenges that we are facing. Kalau ada yang mau ngebantuin, kenapa enggak? Itu aja dari kami. On behalf of Max Teen Team, I would like to say Merry Christmas 2023 and Happy New Year 2024. Hey guys, we're back. Nah, for now, oh ya, oke. Oke, gimana tadi talk show-nya bagus kan? Oke, habis ini kita bakal melakukan candlelight service, cuman kita ada sesuatu yang beda nih. Coba Star, apa? Nah, you guys tahu kan kalau kita biasanya candlelight service itu we do it traditionally yang pakai LEDs yang bakal disebarkan dari luar. Cuma kali ini karena kita lagi Christmas takeover, kita akan pakai flashlight di HP ya. Nah, ayo Bapak Ibu boleh keluarkan HP-nya. Yang belum ngerti cara nyalain flashlight bisa tanya ke teman sebelahnya atau tanya anak-anaknya. Nah. Enggak itu, test drive dulu ya. Ayo semuanya kita test drive dulu ya. 1, 2, 3 diangkat flashlightnya. Oke. Sekarang kita bisa matiin dulu, nanti kalau ada kode baru kita nyalain lagi ya. Oke, jemaat semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk candlelight service. Tapi sebelum itu saya akan membaca 2 ayat. Yang pertama dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11 dan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Untuk yang Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab kesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Untuk Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera di atas tahta, damai sejahtera tidak akan bersudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin semuanya. Saya undang jemaat semua untuk berdiri dan mari kita menyalakan flashlight untuk candlelight di service hari ini. Sunyi senyap
Jemaat boleh. Engkau lahir 2000 tahun yang lalu Lahir 2000 tahun yang lalu sebagai seorang bayi. sebagai seorang Karena seorang anak telah lahir buat kami. anak telah lahir buat kami. Tetapi memasuki tahun 2024, Tapi memasuki tahun di dalam hati kami hati kami sudah ada putra tunggal Bapa sudah ada putra tunggal Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Raja damai, Raja dan memerintah hidup kami. memerintah Mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan terang ilahi. Tuhan telah menjadikan kami Tuhan telah menjadikan kami terang bagi dunia ini. terang bagi dunia. Membawa orang-orang Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan yang hidup dalam dengan kabar baik, dengan kabar terang, membawa mereka bawa masuk ke dalam kerajaan surga. dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk seluruh jemaat yang ada dari berbagai usia. Kami mengakhiri tahun kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. I bless them Lord with the blessing of heaven. I bless them Lord with the favor of heaven. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami sepanjang 2023. Dan hari ini dalam Christmas Takeover kami melihat Engkau membangkitkan generasi-generasi muda yang luar biasa. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sebentar kalau kami mengakhiri ibadah Natal kami Christmas Takeover. Saudara yang dikasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan menyadari kasih agape Tuhan yang sangat amat luar biasa, yang tidak mengenal batas waktu dan umur. Kembalilah dengan menerima anugerah Tuhan Yesus yang sangat amat berlimpah. Dan percayalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, memimpin hidupmu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merry Christmas and Happy New Year 2024. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk the kids and the Max team. Thank you and we love you.